Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharridin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghidh zalimin wa ahmaduhu fawqa hamdal hamidin. Alhamdulillah wa syukrillah. Menjelang detik-detik memasuki pertengahan bulan Sya'ban 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Tentu dari berbagai kalangan, beberapa golongan maupun aliran dalam Islam ataupun golongan Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah, mereka pada memuliakan, menta'zimi, menghormati bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, terutama di pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Jadi ada doa bersama, sedekahan bersama, zikir dan wirid bersama, ada pembacaan yasinan, kahfian, khataman Al-Quran maupun salawatan. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin menghadiahkan sebuah salawat yang juga disebut salawat Sya'baniyah. Ini merupakan salawat ini merupakan hadiah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam As-Sajjad bin Al-Husain bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Doa itu berbunyi di sini karena ada beberapa penggalan, kalau tidak salah ini ada 7-8 penggalan. Ya, penggalan pertama itu berbunyi begini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad syajaratin nubuwah wa mawdi'ar risalah wa mukhtalafil malaikati wa ma'adinil ilm wa ahli baitil wahyi. Yang artinya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Syajaratin nubuwah, pohon kenabian, wa ma'adir risalah, tempat kelahiran risalah, wa mukhtalafil malaikah, tempat para malaikat datang silih berganti, wa ma'adinil ilm, sumber-sumber ilmu, wa ahli baitil wahyi, dan ahlul bait wahyu. Dalam penggalan pertama ini ada kalimat yang berbunyi syajaratin nubuwah. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad syajaratin nubuwah, pohon kenabian. Nah, apa itu syajaratin nubuwah atau pohon kenabian? Umumnya pohon itu mengandung buah. Buah itu biasanya keluar dari rantingnya atau dahannya. Nah, namun ketika kita makan buah tersebut,
kita tidak mengatakan buah dari dahan. Tapi kita mengatakan bahwa kita makan buah dari pohon. Meskipun buah itu muncul di dahan. Nah, karena buah itu adalah benar-benar buah dari pohon. Demikian pula ketika kita berbicara tentang pohon kenabian, kita sedang berbicara tentang pohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon kenabian itu disebutkan dalam doa. Di awal doa ini sebagai gambaran bagi salawat. Objek salawat misalnya yaitu Nabi SAW dan keturunannya yang suci. Jadi pohon kenabian ya, di mana salawat ini mengobjeksi Nabi SAW dan keturunannya yang suci. Sesungguhnya bagian pertama doa ini adalah gambaran dan pengakuan tentang beberapa sifat yang dimiliki oleh pribadi-pribadi manusia ilahiyah terpilih ini. Sedangkan bagian akhir doa tersebut yang jika memungkinkan kita lanjutkan, kita akan juga sebutkan nanti di akhir doa tersebut, adalah doa bagi mereka yang diikuti dengan doa bagi kepentingan si hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah pohon kenabian yang bercabang dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh perempuan, menikahi satu-satunya orang yang setara dengannya. Jadi ketika putri beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikahi satu-satunya orang yang dengannya. Nah, siapa yang dimaksud? Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Lalu kemudian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mengandung dua buah. Nah, buah itu sangat luar biasa. Nah, di mana buah itu berasal dari dua dahan yang suci, dua dahan yang maksum, ya, yang merupakan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Al-Hasan alaihissalam dan Imam Al-Husain alaihissalam. Para imam maksum sendiri bersaksi bahwa mereka sesungguhnya adalah pohon kenabian. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khaisamah yang menyampaikan bahwa Abu Abdillah alaihissalam pernah berkata kepadanya, yaitu dia mengatakan, wahai Khaisamah, kami ini, Abu Abdillah berkata, kami ini adalah pohon kenabian. Abu Abdillah itu dikenal sebagai Imam Ja'far As-Shadiq. Ini putra dari Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainal Abidin.
Ini uh, Imam Ja'far As-Shadiq atau Abu Abdillah itu pernah berkata, wahai Khaisamah, kami adalah pohon kenabian, rumah keberkatan, kunci hikmah, tambang ilmu pengetahuan, tempat perhentian risalah, tempat naik turunnya para malaikat, dan wadah bagi rahasia-rahasia Allah. Abu Abdillah melanjutkan, kami adalah kepercayaan Allah di antara manusia, dan kami adalah tempat suci agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami adalah tanggung jawab Allah yang dijanjikan, dan kami adalah janjinya. Barang siapa yang tetap setia dengan janji kami, berarti ia tetap setia dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengabaikan janjinya terhadap kami, berarti ia telah mengabaikan janji dan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Tabrani yang dikutip dari mazhab para sahabat, juga diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Fatimah adalah dahan dari pohon kenabian. Dan dari dahan ini dihasilkan 2 buah dengan buah keagungan, yaitu yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Apabila kita menganalisis sejumlah ayat Al-Quran, kita juga menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pohon sebagai perumpamaan dan contoh bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Misalnya dalam surah An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti miskat, lubang yang tak terembus, dan di dalamnya terdapat lampu. Lampunya terdapat dalam kaca. Kacanya seperti bintang yang berkilauan. Dinyalakan dari pohon yang diberkati, pohon zaitun, tidak di timur dan tidak di barat. Dalam sebuah kitab tafsir As-Safi dan Bayanus Sa'adah, lampu yang dimaksud dalam terjemahan ayat tersebut atau misbah itu bermakna ilmu pengetahuan Nabi. Sedangkan lubang tak tembus atau disebut mishkat dalam ayat tersebut bermakna para imam maksum dari keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Nabi telah ditempatkan dalam hati wasinya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yakni orang yang dimaksud dengan pohon yang diberkati atau syajaratin mubarakatin yang memiliki banyak manfaat sebagaimana pohon zaitun. Ada cerita yang cukup terkenal tentang Nabi Adam alaihissalam yang makan dari pohon terlarang,
memiliki hikmah dari pesan khusus untuk kita semua. Sebuah riwayat bahwa pohon terlarang ini merupakan perumpamaan bagi pohon ilmunya Muhammad dan keturunannya. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi mereka melebihi seluruh makhluknya. Hanya mereka lah yang dapat makan darinya. Ya. Menurut tafsir As-Safi yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Imam Al-Hasan alaihissalam, dan Imam Al-Husain alaihissalam makan dari pohon itu setelah mereka memberi makan si miskin, si fakir, dan si yatim sedemikian rupa hingga mereka tidak merasakan lapar, dahaga, atau keletihan setelah itu. Nah, kisah ini juga dijelaskan dalam surah Al-Quran, surah Al-Insan. Nah, itu surah ke-76. Barang siapa yang makan dari pohon istimewa ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia memperoleh banyak ilmu tanpa harus melalui proses belajar duniawi. Dan barang siapa yang makan dari pohon itu tanpa izin, niscaya dia akan gagal dan melakukan kemaksiatan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah darinya makanan yang banyak dimanapun kamu inginkan. Dan janganlah mendekati pohon ini yang akan menyebabkan kamu berdua termasuk di antara orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Penafsiran lain tentang pohon terlarang ini adalah bahwa itu adalah pohon kedengkian. Karena siapapun yang memiliki perasaan kedengkian atau ingin mencapai posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya, niscaya dia akan diuji dan dihukum sebagaimana halnya dengan Adam alaihissalam dan istrinya. Konsekuensinya dari sekadar mendekati pohon itu atau memiliki pemikiran yang menginginkan kedudukan tinggi mereka, sekalipun untuk sesaat, akan mengakibatkan orang itu menjadi termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa orang-orang yang makan dari pohon khusus itu dan mengambil apa yang bukan hak mereka, setelah mengambil yang bukan hak mereka,
lalu memberikannya kepada orang lain yang tidak memiliki hak ilahi itu, maka mereka itu akan juga melakukan kezaliman. Seorang ulama, Ayash, meriwayatkan dalam tafsir As-Saff bahwa pohon yang disebutkan dalam surah Ibrahim juga merupakan perumpamaan bagi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya atau keturunannya. Bunyi ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh dan dahan-dahannya ada di langit. Pohon itu menghasilkan buahnya di segala waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka selalu ingat. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. Kasyajaratin thayyibatin, pohon yang baik. Ini dilukiskan memiliki fondasi yang kuat dan akar yang kokoh. Dahan-dahannya mencapai langit karena kedudukannya yang utama. Sebagaimana kami bahas sebelumnya, dahan-dahan ini melambangkan keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan dahan itu tadi adalah melambangkan Imam Al-Hasan alaihissalam dan Imam Al-Husain alaihissalam yang merupakan pemimpin para pemuda surga melalui pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tidak mengherankan bahwa dahan-dahan itu yang diberkati mencapai langit. Selanjutnya, ayat kedua dari surah Ibrahim ayat 25 tadi itu menginformasikan kepada kita bahwa pohon ini selalu menghasilkan buah-buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buah-buah yang berkesinambungan ini dilambangkan dengan para imam Ahlul Bait, para imam maksum yang datang seorang demi seorang, sehingga tidak ada zaman di mana bumi ini kosong dari seorang imam yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kembalinya Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahumus syarif yang dinantikan, dan semoga Allah menyegerakan kemunculannya. Yang tak kalah menariknya, dalam kitab Al-Kafi diriwayatkan mengenai penafsiran ayat dari surah Ibrahim tersebut. Disebutkan bahwa akar pohon ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batangnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib.
Dahan-dahannya adalah para imam alaihimussalam. Buah-buahnya adalah ilmu para imam. Dan daun-daunnya adalah orang-orang mukmin sejati. Dan para pengikut Ahlul Bait. Karenanya ketika sedang seseorang itu mukmin, lahir selembar daun tumbuh di pohon yang baik itu, dan ketika seseorang mukmin meninggalkan dunia ini, selembar daun gugur. Demikian sebagian dari penafsiran tentang Syajaratin Nubuwah atau pohon kenabian. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya yang suci. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.